Oke semuanya, hari ini Mulung Fest Day 2 dan aku jadi speaker. Nggak jadi speaker, jadi moderator. Trading for living. Oke. Nah, jadi ini topik yang sangat-sangat menarik ya. Dan ya nanti semoga ada rekamannya ya, karena ya kalian biar tahu kalau trading itu bisa jadikan living asal kalian pinter, nggak jadi orang yang bodoh. Halah, katanya turun ternyata naik. Padahal konsolidasi pak, yang gitu aja nggak ngerti. Oke lah, wajar pemula ya. Nah, jadi di sini ya kita akan melihat market lagi Bitcoin arahnya kemana, dan kita akan pakai metode atau teori wick ya. Bentar. Nah, ini adalah teori wick yang mana ya seperti yang sering kita jelaskan, wick itu adalah utang, apalagi wick merah. Wick merah utangnya di bawah harus dibayar. Apalagi wick hijau. Wick hijau adalah utang di atas harus dibayar juga kayak gitu. Nah, dari sini dia menyebabkan utang ya, yang sebagaimana kita tahu utang adalah cepat atau lambat akan harus dibayar. Kayak gitu guys. Dan ini dia udah memunculkan supply baru di area sini ya. Nah, dia udah muncul supply baru di area sini. Jadi ekspektasiku adalah dia hanya sideways ya, sambil nunggu out pumping, dan kemudian minimal dia harus bayar utang. Bayar utangnya kemana pak? Ke 50%-nya di sekitar 93.000. Tapi kalau mau lunas ya bayar sampai habis di 90.000 ya. Di Binance itu 94, di OKX itu 897. Jadi agak sedikit little bit different, bukan little bit ya, a lot of difference gitu. Jadi bedanya kurang lebih hampir 1000-an guys. Itu cukup gede ya, cukup bahaya itu, apalagi main di features beda 1800 700 itu bahaya gitu. Tapi jujur untuk di area ini aku sih nggak terlalu banyak ekspektasi gimana, tapi karena area ini tuh area yang sangat-sangat cukup krusial ya, jadi aku lebih memilih wait and see sambil main altcoin. Untuk BTC aku skip ya. Kenapa? Karena ini lebih ke arah sideways saja, dan mostly untuk utang ini akan dibayar cepat atau lambat, dan ketika nanti udah rejection atau consolidation atau distributionnya udah kelar. Ini kan belum distribution nih guys ya, karena kalau kita lihat perhatikan distribution itu selalu dimulai dengan tahap choppy ya. Pakai ini udah choppy ya belum juga ya, ini masih ya santai ya, masih bullish lah kelihatannya, tapi ya polanya kalau kita perhatikan ini ya broadening wedge gitu ya, yang mana cepat atau lambat ini bisa aja breakdown dan correction kayak gitu guys ya. Nah, jadi ya next kalau aku pribadi ini akan mengejar wick-nya ya, karena wick tetap adalah utang ya. Wick adalah utang, market adalah utang, wick hijau adalah utang, wick merah juga adalah utang. Terus kalau kita lihat di sini Ethereum kemarin bear diff-nya udah semakin banyak ya. Jadi prediksiku dia ke 3.200 dulu baru naik gitu. Tapi ternyata enggak ya, dari waktu di sini kemarin 3.500 dan dia masih lanjut naik. Oke, kita gambar ulang ya untuk Ethereum ya. Karena ini udah plan yang lama, dan ini Ethereum nih jelas banget kalau kalian tarik garis lurus aja tuh udah kelihatan gitu ya. Nah, jadi ini mau dusta bear diff mana lagi gitu. Dan sebenarnya itu tinggal tunggu waktu. Ingat, sesuatu yang ngepam keras akan berakhir dengan dam keras juga. Ya, ingat kemarin gimana caranya kita terkikis sama BTC Dom, BTC-nya gimana? Ya kayak gitu. Yang itu yang harus kita hati-hati gitu. Ya. Tapi so far sih kalau aku lihat Ethereum ya dia akan masih terus sideways, naik pelan-pelan, tapi bear diff itu nggak habis-habis guys. Ya takutnya diakumulasi dulu, udah sampai di titik tertentu jebret kelar